Atau enggak malah down ya, kayaknya kerjaan gue bakalan diambil nih sama AI gitu ya. Bisa jadi. Berarti agak mengerikan juga ya, bakal Betul. banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI ini ya. Betul. Salam sehat dan semangat. Selamat datang di Podcast IT, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai teknologi, banyak sekali hal-hal yang akan dibahas dan tidak akan habis-habisnya. Kita berbicara mengenai sikap dan pandangan serta pemikiran, salah satunya itu bagaimana terhadap perkembangan teknologi. Hadir di sini Bapak Lukas Tan dari Asaba Utama Korporatama. Halo Pak Lukas. Halo Bu Mary. Dari tadi sudah siap di sini ya. Iya. Gimana Pak? Sekarang tugasnya di mana? Bapak bisa memperkenalkan? Saya Lukas Tan, saya dari divisi ALDI ya, Asaba Learning and Development Institute. Nah, kebetulan kita memang divisi untuk pengembangan sumber daya manusia gitu Bu. Ya, karena memang penting sekali ya dengan perkembangan teknologi, kita berbicara mengenai ini topiknya tuh open and growth mindset ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai AI nih yang sekarang nih lagi sering sekali dibicarakan, apa sih yang terlintas kalau kita berbicara mengenai AI atau teknologi masa depan itu apa yang akan terlintas gitu di pikiran kita? Kebetulan kan memang saya backgroundnya informatika ya, kuliah informatika. Jadi AI ini sebetulnya bukan barang baru. Baru ya. Buat saya pernah ambil jurusannya memang AI. Tapi AI dulu dan AI sekarang kan berbeda. Jadi rata-rata orang sekarang tuh kalau lihat AI itu ya pasti berpikir ini apa gitu ya, sesuatu yang aneh gitu. Nah itu apa membuat mereka penasaran, cuek atau excited gitu Pak mengenai AI ini? Kalau majority sampai sejauh ini untuk orang-orang di Indonesia itu masih sebagian kecil banget yang sudah sadar dengan AI. Tapi kalau saya ke cabang-cabang itu biasanya mereka masih masa bodoh gitu. Ada nggak orang-orang yang merasa, aduh ketinggalan zaman nih gue nih gitu? Pasti ya, karena orang melihat AI ini kan sesuatu yang baru gitu ya, yang canggih gitu. Jadi pasti mereka juga berpikir, aduh untuk level-level apalagi generasi X ya, pasti berpikir ini apaan sih? Gitu. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai open mindset dan growth mindset ya, itu keduanya tuh selalu berjalan bersama atau bagaimana tuh Pak yang dimaksud dengan open mindset dan growth mindset? Sebetulnya itu dua hal yang berbeda ya, tapi kadang-kadang sering disatuin. Jadi kalau open mindset itu kan kemauan kita untuk listening dulu sebelum judging. Nah, kebanyakan orang kan pada saat melihat sesuatu yang baru itu udah judging duluan Bu. Susah gitu kayaknya susah gitu, gua nggak bisa gitu, gua gaptek Atau nggak malah down ya, kayaknya kerjaan gue bakalan diambil nih sama AI gitu ya. Bisa jadi. Bisa kasih contoh nyata nggak Pak yang apa namanya untuk open mindset ini, yang selain yang tadi dua kita bicarakan itu? Open mindset ya, sekarang kan perubahan teknologi itu kan cepat sekali ya. Kadang-kadang orang melihat perubahan teknologi itu kan pasti takut gitu kan. Jadi pasti dulu lah contoh kayak orang tua kita ya mendapat gadget, pasti berpikir wah gadget ini pakainya gimana, susah gitu, nggak bisa gitu. Jadi ada satu penolakan yang, aduh ngapain sih gue mesti belajar lagi gitu ya? Betul. Nah kalau growth mindset sendiri itu gimana Pak? Contoh-contoh growth mindset. Kalau tadi kan open mindset, nah sekarang kalau growth mindset? Kalau growth mindset kan kita harus berpikir bahwa kita tuh bisa maju, kita bisa belajar, kita bisa growing. Nah kebanyakan orang di usia-usia tertentu berpikir, wah udahlah nggak usah belajar lagi lah, ngapain gitu. Udah di comfort zone ya? Betul. Nah orang-orang seperti ini berarti merasa terancam ya? Betul, minum ya Bu ya? Iya silakan sambil minum, nyantai-nyantai aja ya kita ya. Nah jadi yang apa namanya yang orang-orang yang punya growth mindset itu menghadapi disrupsi teknologi ini, ada contoh-contoh lainnya Pak? Kalau mereka yang sudah terbuka ya, mereka lihat bahwa contoh kayak digital marketing. Ya digital marketing sekarang kebanyakan pakai AI. Itu salah satunya. Kedua, kalau dari sisi perusahaan ya, perusahaan yang sudah bisa menerima AI ini,
posisi-posisi kayak customer service. Customer service itu kan biasanya butuh banyak orang. Dan untuk satu waktu, mereka kalau WA itu kan hanya bisa melayani 1 orang, 2 orang maksimum. Tapi kalau dengan AI, itu bisa melayani bahkan 10, 50 orang sekaligus itu, sekaligus gitu. Nggak ada batasannya gitu. Berarti agak mengerikan juga ya, bakal banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI ini ya. Betul. Nah, seberapa besar ego dan ketakutan dalam menghambat mindset ini nih? Dengan adanya ancaman-ancaman tadi itu ya, seberapa besar peran ego dan ketakutan dalam menghambat mindset, open mindset ini? Kalau ego memang menurut saya ya, itu menjadi salah satu hambatan terbesar manusia. Gitu, karena ego itu kan kadang-kadang orang punya tendensi untuk mempertahankan identitasnya dia. Punya tendensi untuk mempertahankan perannya dia. Wow, saya udah ngerjain ini puluhan tahun gitu kan. Ngapain saya mesti Belajar lagi. Belajar sesuatu yang baru. Nah, itu yang bikin mereka kadang-kadang resisten. Daripada mereka prepare untuk perubahan, mereka bersikeras ya, kalau orang Sunda bilang tuh kekeh gitu ya, dengan sesuatu yang sudah mereka biasa lakukan. Berarti orang-orang seperti ini akan menghambat dalam hal perkembangan teknologi. Pasti. Dan berarti mereka satu waktu itu pasti akan tergantikan ya. Pasti. Jadi mereka udah harus siap gitu ya istilahnya. Mau nggak mau. Mau nggak mau pasti akan tersingkir ya. Mau nggak mau. Kalau kita lihat ya, AI di Indonesia ini kan sebetulnya sudah ada dari 2004 awal. 2023 bahkan. Tapi baru mulai booming itu di 2025 Januari. Itu booming sekali. Nah, kita ini udah ketinggalan sebetulnya. Tapi sekarang nggak ada pilihan lagi gitu. Kita mau terjun atau ketinggalan gitu. Mau nggak mau kita harus mengikuti ya ke sana ya, ke arah sana. Kalau kita mau mengikuti kemajuan. Nah, bidang-bidang apa aja yang sekarang ini udah mulai tergeser oleh AI? Tadi kan kalau dikatakan customer service ya. Betul. Customer service sudah pasti banyak mengurangi tenaga kerja sekarang dengan menggunakan AI. Nah, selain customer service tuh apa lagi tuh? Sebenarnya kalau kita bicara AI di seluruh dunia ya, itu hampir semua bidang itu bisa digantikan oleh AI. Sampai dokter pun ya Pak ya? Sampai dokter pun sekarang itu sudah bisa digantikan oleh AI. Sudah di Cina itu sudah ada rumah sakit yang pakai dokter. Dokternya AI. AI ya? Ya, robot. Ya, itu memang mungkin ada plus and minusnya ya. Betul. Kalau kita dulu itu masih dilayani oleh senyum manis sekretaris kita. Kalau sekarang mungkin kita harus siap dengan AI ya, dengan robot-robot itu. Dan yang bisa melayani kita sekarang digantikan semua. Nah, itu kan berarti ancaman nih Pak buat semua bidang pekerjaan nih. Betul. Gimana ini persiapan-persiapan yang harus kita lakukan? Menurut saya perusahaan di Indonesia ya khususnya saat ini harus benar-benar terbuka, ya open mind ya, terbuka untuk melihat bahwa AI ini mampu mempermudah, mampu mengurangi biaya, gitu kan. Cuman memang tantangannya kan kalau kita bicara punya karyawan yang sudah loyal, puluhan tahun kerja, kan mau ganti mereka juga kesian gitu salah satunya. Tapi bersaing dengan perusahaan lain yang terbuka dengan AI pasti kalah. Karena mereka secara cost pasti akan turun banyak. Ya. Tapi perasaan kita ini Pak ya, yang dulunya itu kita di-hire untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian sekarang harus digantikan oleh AI, itu kan pasti perasaannya itu down banget tuh Pak. Betul. Gimana itu cara menanganinya ya? Berarti akan ada satu generasi yang mentally down gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh Pak? Cara-cara supaya ya kalau kita lihat ya mereka itu masih bisa tetap eksis gitu dalam melakukan pekerjaannya. Jadi mesti gimana tuh mereka ini? Ya, salah satu kita harus sosialisasi gitu. Nggak ada pilihan lain gitu. Kayak saya kan memberikan pelatihan ya. Saya pergi ke cabang-cabang seluruh Indonesia.
itu rata-rata dari peserta pelatihan saya, kalau ditanya, berapa di antara kamu yang tahu tentang AI? Berapa di antara kamu yang pernah pakai ChatGPT? Itu average cuma 10%. 10%. Dan sesudah mereka diajarin ya, sedikit diajarin bagaimana cara pakainya, bagaimana itu bisa membantu pekerjaan mereka gitu kan. Bisa bantu mereka bikin proposal, bisa bantu mereka untuk data research, itu mereka amazing banget. Nah, saya bilang, kalian bisa coba bayangkan ya, kalau perusahaan lain yang tidak memakai AI, dan kamu pakai AI, kamu pasti menang. Di market pasti menang. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau mereka mau sosialisasi, ya mereka bisa compete. Kalau enggak, ya pasti ketinggalan. Berarti dari manpower-nya sendiri juga harus ada keinginan untuk improving ya? Betul. Karena kalau kita berbicara mengenai kesalahan umum ya saat menyikapi potensi tergesernya peran manusia oleh teknologi ini, kalau tidak disosialisasikan tadi itu berarti kemungkinan perusahaan tersebut akan ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai pergeseran profesi ini ya, nanti orang-orang yang tergeser ini itu akan menjadi apa tuh Pak? Ya pasti kalau kita berada di sepatu mereka ya, kita pasti khawatir ya. Nanti sekian tahun saya bisanya cuma ini gitu. Sekarang saya diganti AI. Saya nggak punya bekal apa-apa lagi. Gimana? Ya kan? Itu pasti menjadi kekhawatiran. Iya. Kalau menurut Pak Lukas nih ya, di Indonesia itu kapan akan mulai tergantikan atau sekarang pun sudah ya? Sekarang sudah. Sudah ya, sudah mulai. Sudah. Beberapa perusahaan sudah menggunakan AI ya dalam pekerjaan, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Ini mengerikan nih. Kalau misalnya membangun kembali identitas dan relevansi setelah tergusur itu gimana nih Pak? Ya pada satu titik manusia pasti akan, kalau kepepet ya, kan katanya manusia itu berubah hanya karena dua hal. Apa tuh? Pikirannya terbuka atau hatinya terluka. Nah, kan gitu kan. Boleh juga nih ya, pikirannya terbuka atau hatinya yang terluka. Wah, boleh. Ya kan, mau tidak mau pada saat mereka digusur atau digantikan kan pasti mereka sakit nih. Mereka harus survive. Apalagi kalau mereka masih punya keluarga, anak masih kecil, mau tidak mau mereka harus belajar gitu. Yang pada dasarnya manusia bisa lah untuk berubah, tapi memang perlu waktu. Ya perlu waktu untuk menyadari kenyataan. Jadi ini ya, paham kepepetisme. Betul. Kalau sudah kepepet, nah baru langsung lebih kreatif, lebih semangat. Biasa kita juga begitu sih. Betul. Kalau udah mau deadline nih, baru kita mulai semangat, kreativitas keluar, semua itu ya. Nah, keterampilan atau sikap seperti apa yang perlu dikembangkan Pak mulai sekarang buat mereka-mereka ini nih, supaya mereka siap ketika nanti mereka digantikan? Mereka mesti mencari sebetulnya. Sebetulnya saya ini cocoknya atau apa namanya mampunya itu di bidang apa? Karena pasti setiap orang beda-beda, ya kan? Tidak bisa semua orang katakan nih begitu mereka tergantikan mereka harus trading. Ya, nggak semua orang bisa trading, gitu kan? Nggak semua orang bisa jadi tim penjualan ya? Betul, tidak semua bisa jadi tim penjualan. Gitu. Rata-rata juga mereka pasti nyari pertama kali begitu udah di PHK jadi supir online. Seperti itu. Yang paling mudah mungkin itu ya. Yang paling mudah. Padahal sebenarnya setiap orang itu sales ya. Kalau kita lihat setiap orang itu harusnya kan biar bagaimana dia menyuarakan proposal dalam pikirannya. Itu kan sebenarnya dia menjual ya, menjual ide. Betul. Menjual segala macam menjual. Cuman memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk proaktif menjual gitu ya. Betul. Yang paling mudah berarti jadi supir ojek online. gitu ya, online ya. Dan itu nggak tergantikan Pak, apa nanti supir online itu, ojek-ojek online itu? Ya kalau di Indonesia mungkin waktunya masih lama gitu. Kalau kayak di Cina itu kan udah banyak tuh mobil yang tanpa supir gitu. Iya. Dan udah semakin canggih mereka. Cuman kalau motor kali masih lama ya. Kalau di sini kan motor itu ojek ya. Di sini kan masih perlu supir ya, yang betul. kita nggak tahu dia mau belok kiri, mau belok kanan gitu betul. Itu masih diperlukan. Jadi
ya nggak heran kalau ketika mereka memilih menjadi supir ojek online ya. Nah, apakah kita ini harus berlomba Pak dengan AI atau berdamai dan bersinergi atau gimana tuh? Ada pepatah yang mengatakan, kan biasanya orang mendengar kata AI ini kan takut, ya kan? Wah, nanti kalau saya digantikan AI bagaimana? Sebetulnya bukan AI yang mengalahkan manusia, tapi manusia yang menguasai AI itu yang akan mengalahkan manusia yang lain. Jadi bukannya AI yang mengalahkan manusia, tapi manusia yang harus mengalahkan AI. Betul. Karena manusia yang menciptakan AI kayaknya ya sebenarnya. Betul. Karena AI kan dipakai dan dioperasikan oleh manusia kan sebetulnya. Ya. Membentuk komunitas yang saling support dalam fase transisi ini gimana nih Pak? Kan kalau tadi Bapak berbicara bahwa di Indonesia itu mungkin masih beberapa tahun lagi ya baru lebih banyak menggantikan tenaga kerja. Jadi membentuk komunitas yang saling support nih Pak dalam fase transisi ini gimana tuh? Harusnya kita bikin komunitas ya, komunitas, dan sebetulnya dari sejak awal 2025 ini udah mulai banyak training mengenai AI. Di bulan Mei juga nanti ada conference tanggal 15 Mei ya, itu juga tentang AI gitu. Jadi kalau perusahaannya terbuka sih harusnya join gitu kan, masuk ke komunitas itu, kenalan seperti itu. Maksudnya para karyawannya atau manajemennya atau gimana Pak? Harusnya dari manajemennya ya. Manajemennya yang Karena yang mengubah perusahaan kan manajemennya ya. Ya. Dan kalau untuk manpowernya sendiri nih Pak, mereka terima nasib atau gimana? Yang bekerja di perusahaan itu. Iya. Mau nggak mau. Kalau manajemen sudah ambil keputusan kan harus dijalankan gitu. Iya. Sebagai strategi. Mungkin sekarang kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan itu akan berpikir lebih baik menggunakan AI aja. Kita nggak perlu berhubungan dengan istilahnya perburuhan ya. Lebih banyak menggunakan AI kan lebih less hassle gitu. Kalau kita kan kalau kita berbicara mengenai manpower ya, ini kan sebentar lagi kita hari buruh gitu ya. Betul. Nah, jadi pasti kalau dari segi manajemen akan lebih ke arah sana ya. Betul. Untuk hal ini. Ya kalau kita lihat ya sekarang kan situasi di Indonesia ini kan kata orang lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Situasi ekonomi juga tidak baik, challenge-nya banyak. Seperti itu. Ya berarti kan kita harus open mind untuk berpikir ke arah sana gitu. Memang sumber daya manusia ini kan selalu menjadi cost ya. Iya. Orang biasa kan bilang kita ini cost atau aset kan. Kalau di pelatihan kan dibilangnya kan aset. Ya benar. Tapi kalau di dunia finansial pasti itu jadi cost gitu betul. kan. Belum kalau tuntutannya banyak kan gitu kan. Iya. Jadi kalau perusahaan berpikir mau unggul pasti mereka harus berpikir ke arah sana. Ya, jadi memang harus open mind ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih Pak ya, harus mengulang karir dari nol di dunia yang sudah dipenuhi AI ini, sebenarnya apa yang akan dilakukan Pak? Kalau harus mengulang karir ya dari awal ya. Karir, saat ini yang paling menarik itu digital marketing. Yang paling menarik. Ya seperti TikTok gitu ya. Betul, semuanya. Betul. Sekarang ini dunia permarketingan juga sudah berubah ya. Betul. Kalau kita berbicara dulu marketing mix ini itu segala macam sekarang sudah sangat berubah. Karena duitnya ada di sana. Ya, jadi generasi anak-anak kita ini mungkin akan memilih ke digital marketing ya. Betul. Saya ada teman yang anak-anaknya ini kuliah tidak selesai. Tapi melakukan digital marketing dan bisa beli rumah. Berhasil ya? Bisa beli rumah. Bayangkan dengan anak-anak lulusan kuliah yang bekerja. Belum tentu 1-2 tahun bisa beli rumah. Jadi sekarang itu juga kalau kita lihat banyak sekali yang instan ya. Betul. Instan, kalau dulu kan kita selalu berpikir kita harus build the foundation ya. Build the foundation and then we build sampai the higher up gitu. Kalau sekarang lebih banyak yang instan ya. Betul. Dan sebetulnya pendidikan untuk ke arah situ tuh kan udah banyak. Di YouTube juga ada. Mereka yang jualan pendidikan di LMS juga ada. Kebanyakan orang kan malas kan. Malas belajar sesuatu yang baru. Nah, itu yang menjadi penghalang sebetulnya. Mager gitu ya. Betul. Lebih baik nyantai-nyantai aja gitu. Betul. Ya. Jadi generasinya lebih terpisah ya Pak ya. Ada yang memang mau belajar, ada yang mager gitu ya. Nah, kalau sekarang pesan buat orang-orang yang skeptis atau takut
terhadap perkembangan teknologi ini apa nih Pak? Ada pesan-pesan nggak buat mereka yang skeptis lah gitu terhadap perkembangan teknologi ini? Ya, pesannya itu kan kita tidak pernah bisa melawan teknologi. Teknologi akan terus maju ya. Masih ingat dulu zaman tol masih dijaga oleh manusia ya. Oh iya. Ya kan? Iya. Begitu ada payment gate otomatis itu kan hilang semua itu. Iya. Dan itu berapa puluh ribu orang hilang. Iya. Nah ini lebih Mengerikan lagi gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kita masih perlu profil orang, tapi jumlahnya aja ya yang berkurang banyak. Betul. Ya, jadi pesannya tersebut harus memang ditingkatkan ya. Mereka itu harus lebih meningkatkan keinginan untuk belajar ya. Betul. Untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan teknologi yang berkembang. Betul. Jangan lagi memiliki close mindset berarti ya. Ini harus mindset dan growth mindsetnya ini tetap harus dilakukan. Kalau mau survive ya. Kalau mau survive. Nih kalau nggak mau survive ya gimana sudah. ya? Sudah aja ya. Iya. Nah sebenarnya mindset seperti apa sih yang ingin Bapak wariskan ke generasi berikutnya ini? Ke generasi yang sekarang ini baru mulai tumbuh nih. Pesan saya sebetulnya ini kan satu opportunity yang besar ya. Kita tinggal di satu opportunity yang besar yang belum pernah ada di generasi sebelumnya gitu. Perubahannya begitu cepat. Adanya AI, adanya robot gitu. Jadi kalau kita mau mengambil opportunity ini, kita akan boleh dibilang kita menjadi pionir. Gitu. Tapi kalau kita terlambat, saya ingat sekali zamannya Bitcoin ya. Bitcoin kan pada waktu muncul pertama kan dibilang, ini bagus loh. Kita kan skeptis kan. Sampai sekian tahun, itu udah mulai booming, kita baru mau masuk, udah ketinggalan. Gitu. Ya. Nah, saya bilang AI ini mirip seperti itu. Ya, kita terbuka pikiran untuk mulai dari sekarang, belajar dari sekarang, pasti bisa maju. Ya, menarik sekali ya. Jadi mengenai open mindset dan growth mindset ini memang seharusnya sudah dimiliki oleh kita semua masyarakat di Indonesia. Karena dengan perkembangan teknologi, khususnya dengan perkembangan AI, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut. Karena kalau tidak, ya kita sendiri yang rugi karena tergantikan. Iya kan Pak? Betul. Sahabat IT, sekian podcast pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan episode lainnya. Salam dan semangat.